adalah ketika umat Islam tidak belajar berdoa dan tidak menghafal doa-doa dari Al-Quran, tidak menghafal doa-doa dari hadis Nabi SAW, lalu mewakilkan doa kepada orang lain. Gampang masalah doa, tinggal suruh si Ustadz berdoa, kita tinggal amin, 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 selesai. Kita wakilkan doa kita kepada orang lain. Contoh nyata, sehingga tumbuhlah generasi umat Islam yang tidak pandai berdoa. Subhanallah, alangkah malangnya umat Islam yang tidak pandai berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Memang seorang alim itu yang kita wakilkan, awal-awalnya diwakilkan doa kepadanya, dia memimpin doa, yang lainnya tinggal ngikut. Memang dia awalnya pandai berdoa, pintar berdoa, doa-doanya bagus-bagus, mantap-mantap, dan sehat, selamat doanya, yang diaminkan kaum muslim benar-benar nyata doa-doa yang baik. Namun generasi-generasi ini generasi pemalas ini. Generasi di belakangnya generasi pemalas, ya toh? Generasi pemalas. Wafatlah orang alim ini yang pandai berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doanya benar, lafaznya benar, kalimatnya benar, dan dia mengerti apa yang dia baca di dalam doanya. Timbul generasi yang pemalas tadi. Salah satu di antara yang pemalas, yang terbaik dari yang pemalas harus menjadi pemimpin doa. Maka akan berkuranglah kualitas kemampuan dia berdoa. Begitu terus. Sampai-sampai ketika dia mendoakan untuk kaum muslimin neraka, kaum muslimin pun mengaminkannya. Dan itu pengalaman saya pribadi. Ada seorang ustadz disuruh membaca doa. Dia bukan minta surga kepada Allah dalam doanya itu, justru minta neraka. Diaminkan juga. Seperti yang kita katakan tadi, ada generasi yang tidak pandai berdoa, kemudian harus berdoa. Karena dia mungkin yang terbaik di antara yang ada. Karena agama sudah diwakil-wakilkan. Doa yang seharusnya dia baca, Allahumma qsimni min khasyatika ma tahulu bihi baini wa bainik wa baini wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuni bihi jannatak. Ini doa yang seharusnya dia baca. Ya Allah, berikan aku rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu engkau membatasi antara aku dan maksiat kepadamu, membentengi antara diriku dan maksiat, dan berikan aku ketaatan kepadamu ya Rabb, yang dengan ketaatan itu engkau sampaikan aku ke surgamu. Itu harusnya doa yang dia baca. Namun karena dia salah menghafal doa, dulu waktu belajar sambil malas-malas mungkin, entah apa yang terjadi, mungkin saya tidak tahu, intinya dia salah dalam menghafal doa itu, akhirnya salah membaca doa itu, sehingga doa yang seharusnya bunyi itu dia baca seperti ini, Allahumma qsimna min khasyatika ma tuhawwiluna bihi jannatak, yang artinya, ya Allah, berikan kami rasa takut kepadamu, berikan kami rasa takut kepadamu, yang dengan rasa takut itu engkau pindahkan kami dari surgamu. Kalau minta pindah dari surga kemana Pak? Tempat di akhirat itu hanya ada dua, kalau tidak surga, neraka. Minta pindah dari surga artinya minta neraka. Kata kaum muslimin yang hadir, amin. Kabulkanlah ya Allah. Oleh karena itu, kenapa Nabi Muhammad tidak pernah mendidik manusia dan umat Islam doa beliau yang pimpin? Tinggal aminkan saja. Enggak, belajar masing-masing, doa masing-masing kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga tumbuh generasi-generasi yang pandai berdoa dan mengerti apa yang dia baca kepada Rabbnya. Kalau itu harus berbahasa Arab. Kalau tahu tidak pandai, sambil belajar dia berdoa dulu bahasa Indonesia. Sambil dia menghafal doa-doa yang ada dalam Al-Quran, sambil dia menghafal doa-doa yang ada di dalam hadis Nabi SAW. Karena tentu doa-doa yang dalam Al-Quran lebih hebat daripada kemampuan dia pandai berdoa dalam bahasa Indonesia. Jadi aksi kita menyerahkan agama kita kepada orang salah. Agama pertanggungjawabannya masing-masing. Sehingga masing-masing kita harus mengerti agama. Agama itu wajib, fardu ain untuk diketahui. Terutama hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, fardu ain untuk kita pahami.
Kalau kita sudah wakilkan agama kita ke orang, ikut orang saja, siap-siap sesat. Karena kita tidak tahu dibawa kemana. Jadi harus kita pahami bahwa agama ini